Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B, sesi A2, dari kelas paralel A, ingin mempresentasikan mengenai isolasi jasa training. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Bimantara Hidayah, MPM 18, dan di sebelah saya ada partner saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gita Mahfuz Putri, MPM 19. Oke, baik, untuk agenda selanjutnya, silakan untuk Saudari Dwika memulai presentasinya. Nah, di sini kami akan sedikit membahas tentang isolasi jasa training. Isolasi jasa training sendiri adalah suatu usaha untuk menumbuhkan mikroba di luar dari lingkungan alamiahnya, sehingga akan diperoleh biakan yang tidak bercampur dengan mikroba jenis lain. Inokulasi sendiri adalah proses memindahkan bakteri atau mikroba dari medium lama ke medium yang baru dengan tingkat kebuktian yang sangat tinggi. Nah, kemudian di sini ada fungsi dan tujuan dari isolasi jasa training, di mana fungsi dan tujuannya yaitu agar mikroba tersebut dapat diidentifikasi sehingga mudah dipelajari sifat pertumbuhan, morfologis dan fisiologis masing-masing mikroba. Maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu spesies tersebut dipisahkan dari organisme lain yang umum dijumpai dengan habitatnya. Tujuannya untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya dan disebut dengan biakan murni. Nah, biakan murni sendiri adalah suatu usaha untuk menumbuhkan mikroba di luar dari lingkungan alamiahnya sehingga akan diperoleh biakan yang tidak bercampur dengan mikroba jenis yang lain. Nah, kemudian di sini ada pengertian dari koloni bakteri. Koloni bakteri sendiri merupakan kumpulan dari bakteri yang membentuk suatu kelompok. Bentuk koloni berbeda-beda tiap spesies dan merupakan ciri khas dari suatu spesies tertentu. Sifat-sifat yang diperlukan dalam menentukan identifikasi suatu spesies misalnya seperti besar kecilnya koloni, mengkilat tidaknya, halus kasarnya permukaan, dan warna koloni. Kemudian di sini ada bentuk dari koloni. Bakteri juga memiliki bentuk yang dibedakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu yang pertama yaitu berbentuk fokus atau bulat, di mana bentuknya seperti buah beri kecil di bawah mikroskop. Kemudian yang kedua yaitu berbentuk basil atau batang, di mana bakteri yang bentuknya menyerupai batang atau silinder. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk spiral. Nah, bakteri yang berbentuk spiral ini kelompok atas sebagai berikut, yaitu yang pertama spiral berupa lengkung lebih dari setengah lingkaran, yang kedua yaitu video berbentuk lengkung kurang dari setengah lingkaran, yang ketiga yaitu spiroseta berupa spiral yang halus dan lentur. Nah, kemudian di sini ada media. Nah, media itu yang pertama yaitu ada media selektif, yaitu di mana media yang hanya dapat ditumbuhi satu atau lebih jenis mikroba tertentu, tetapi akan menghambat atau mematikan untuk jenis-jenis lainnya. Contohnya yaitu media FSA. Kemudian yang kedua yaitu media diferensial, yaitu media yang digunakan untuk membedakan bentuk dan karakter dari koloni bakteri yang tumbuh. Beberapa bakteri dapat tumbuh dalam media ini, namun hanya beberapa jenis saja yang memiliki penampilan pertumbuhan yang khas. Media ini berguna untuk isolasi dan identifikasi bakteri. Contohnya yaitu EMB untuk Escherichia coli. Kemudian di sini ada prinsip dari isolasi jasa training, di mana prinsipnya yaitu memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba yang lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat sel mikroba yang akan membentuk koloni sel yang tetap pada tempatnya. Kemudian di sini ada identifikasi dari jasa training. Identifikasi dari jasa training ini bisa dilihat meliputi warna, bentuk koloni,
tepian koloni dan kletasi. Sel-sel individu bakteri dapat berbentuk seperti klip, bola, batang, atau spiral. Masing-masing ciri ini penting dalam mencirikan morfologi suatu spesies. Sel dari bakteri yang berbentuk seperti bola atau klip dinamakan fokus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya di sini ada tahapan isolasi. Yang pertama di sini ada tahap preparasi, yaitu pada prinsipnya melarutkan mikroba dari penanganannya. Yang kedua di sini ada tahap pengenceran, yaitu pada prinsipnya suatu sampel dari suatu suspensi yang berupa campuran bermacam-macam spesies diencerkan dalam tabung tersendiri. Selanjutnya ada tahap purifikasi atau isolasi, dan yang terakhir ada tahap stok biakan. Selanjutnya di sini ada metode cawan gores. Metode cawan gores sendiri dalam isolasi bakteri bertujuan untuk membuat garis sebanyak mungkin pada permukaan medium biakan menggunakan jarum OC. Mikroba yang terlepas pada garis-garis goresan tersebut semakin lama semakin sedikit, sehingga pada garis terakhir koloni yang terbentuk akan terpisah agak jauh dan sebagai koloni tunggal. Contohnya seperti gambar di bawah berikut. Selanjutnya di sini ada metode pengenceran. Metode pengenceran sendiri pada prinsipnya adalah cara untuk melarutkan sampel ke dalam aqueous steril sehingga lebih mudah dalam isolasi mikroorganisme. Suspensi sampel yang berupa campuran bermacam-macam spesies diencerkan dengan medium steril dengan harapan pada akhirnya akan diperoleh pertumbuhan dari satu sel. Gambarnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya di sini ada metode cawan tuang. Metode cawan tuang yang dilakukan dalam isolasi bakteri bertujuan untuk menentukan perkiraan jumlah bakteri hidup dalam suatu sampel dan isolasi mikroorganisme. Metode cawan tuang digunakan untuk memperoleh koloni murni dari populasi campuran mikroorganisme. Gambarnya seperti berikut. Selanjutnya di sini ada metode cawan tebar. Metode cawan tebar pada umumnya sama dengan metode gores dengan menggunakan OC steril yang dicelupkan ke dalam suspensi organisme yang diencerkan. Lalu dibuat serangkaian goresan sejajar yang tidak saling menutupi di atas permukaan medium yang telah memadat. Oke, selanjutnya di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan isolasi media. Yang pertama di sini ada sifat setiap jenis mikroba yang akan diisolasi. Yang kedua ada tempat hidup atau asal mikroba tersebut. Yang ketiga ada medium pertumbuhan yang sesuai. Yang keempat cara menginkubasi mikroba. Yang kelima cara menginokulasi mikroba. Yang keenam cara menguji bahwa mikroba yang diisolasi telah berupa kultur murni dan sesuai dengan yang dimaksud. Yang ketujuh di sini ada cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni. Yang kedelapan, untuk mengisolasi mikroorganisme, hal yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan pula adalah teknik pengambilan sampel. Dan yang terakhir di sini yang kesembilan adalah cara untuk memindahkan sampai atau kultur bakterial dari satu tempat ke tempat yang lain secara aseptis atau terhindar dari kontaminasi. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama di sini ada suhu. Semua proses pertumbuhan bakteri bergantung pada reaksi kimiawi, yaitu laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu. Yang kedua di sini ada derajat keasaman atau pH. Sebagian besar bakteri memiliki nilai pH minimum dan maksimum antara 4 dan 9 dalam pertumbuhannya. Pada umumnya pH optimum pertumbuhan bakteri terletak antara 6,5 dan 7,5. Yang ketiga di sini ada keberadaan oksigen. Keberadaan oksigen pada bakteri tertentu mencerminkan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Yang keempat di sini ada tekanan osmosis. Bakteri memiliki dinding sel yang kaku yang dapat menahan perubahan tekanan osmotik, sehingga biasanya tidak menunjukkan perubahan bentuk ataupun ukuran yang menyolok bila terjadi plasmolisis atau plasmoptosis. Untuk yang terakhir di sini ada aplikasi dari isolasi jasad renik. Isolasi jasad renik dalam dunia industri biasanya digunakan untuk mengisolasi bakteri Azotobacter dari rhizosfer tanaman kopi.
Selain itu, aplikasi isolasi jasad Rennick yang lain digunakan untuk pengidentifikasian banyak jenis mikroba baru yang berfungsi dalam proses fermentasi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.